Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam mengenai kesalehan Utsman bin Affan. Pada materi minggu lalu kita belajar mengenai nilai kesalehan Utsman bin Affan. Selanjutnya kita melihat pemerintahan Utsman bin Affan dalam menyusun mushaf Al-Quran. Utsman bin Affan mengembangkan Islam, salah satunya juga dia mengembangkan dengan menyusun mushaf Al-Quran. Bahkan Al-Quran tidak pernah ia tinggalkan. Tidak hanya tulisannya tetapi juga penghafalannya. Tulisan Al-Quran yang ditinggalkan itu beragam bentuknya. Susunan surat-surat dan dialeknya, hal itu menimbulkan banyak perselisihan, perpecahan dan pertengkaran di kalangan umat Islam. Orang-orang mula menaruh perhatian terhadap hal ini adalah Hudzaifah bin Yaman. Ia kemudian mengusulkan agar Utsman bin Affan menyelesaikan masalah ini. Langkah awal yang dilakukan Utsman bin Affan adalah meminta kumpulan naskah Al-Quran yang disimpan oleh Hafsah binti Umar. Naskah ini merupakan suatu kumpulan tulisan Al-Quran yang berserakan pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Utsman bin Affan membentuk sebuah panitia penyusun Al-Quran. Panitia ini diketuai oleh Zaid bin Sabit, anggotanya adalah Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris. Panitia ini untuk menyusun mushaf Al-Quran. Tugas yang harus dilaksanakan oleh panitia tersebut adalah menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah buku yang disebut mushaf. Apabila terdapat perbedaan dalam pembacaan, yang ditulis adalah yang berdialek Quraisy, hal itu disebabkan Al-Quran diturunkan dalam dialek Quraisy. Salinan kumpulan Al-Quran itu disebut Al-Mushaf oleh panitia. Al-Mushaf diperbanyak sejumlah 4 buah. Sebuah tetap berada di Madinah, sedangkan 4 lainnya dikirim ke Mekah, Suriah, Basra, dan Kufah. Semua naskah Al-Quran yang dikirimkan ke daerah-daerah ini dijadikan sebagai pedoman dalam penyalinan berikutnya di daerah masing-masing. Naskah yang ditinggal di Madinah disebut naskah Mushaf Al-Imam. Adapun yang berbeda dengan Mushaf Al-Imam dinyatakan tidak berlaku lagi. Begitu ya mengenai Mushaf Al-Quran. Selanjutnya, merenovasi Masjid Nabawi. Khalifah Utsman bin Affan menaruh perhatian yang besar terhadap masjid, di antaranya Masjid Nabawi. Ia membangun kembali Masjid Nabawi yang lebih luas dan megah agar jamaah tambah banyak. Beliau mengeluarkan dana yang besar untuk membangun kembali masjid ini, sehingga masjid ini lebih luas dan megah bangunannya. Selanjutnya, membangun armada angkatan laut. Khalifah Utsman bin Affan menaruh perhatian yang cukup besar terhadap perlengkapan perangnya. Perang pada waktu itu tidak saja terjadi di darat, tapi juga di lautan. Maka dia perlu dibangun angkatan laut yang kuat. Pembangunan itu pertama kali diusulkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan selaku gubernur Syria. Maka dari itu, masa perkembangan Utsman bin Affan, dia melakukan beberapa jasa-jasa yang tidak terlupakan. Sampai saat ini terkenang jasa-jasa lalu nilai kesalehan Utsman bin Affan. Anak-anak, kita bisa ambil contoh kepribadian Utsman bin Affan ya. Dia sangat memperdulikan negaranya, bangsanya, dan sekitarnya. Selanjutnya, kalian bisa mengerjakan penilaian sikap pada halaman 24 di buku paket masing-masing. Lalu, kalian bisa mengerjakan lomba permainan pada halaman 27 di buku paket. Cukup ditanda tangan saja orang tua ya. Tidak perlu konfirmasi kepada Bu Hana kalau sudah ya. Cukup sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.